Di episode ini kita akan belajar tentang variabel dan parameter. Nah, apa sih perbedaan variabel dan parameter? Jadi, variabel itu definisinya adalah tempat menyimpan nilai di dalam sebuah program. Jadi kalau variabel nilainya disimpan. Sedangkan kalau parameter ini nggak disimpan ya. Parameter ini nilai yang dikirim ke suatu metode atau konstruktor saat dipanggil. Tapi hanya bisa dipakai di dalam metode itu saja gitu ya. Sedangkan variabel bisa digunakan secara global. Untuk mendapatkan nilai, variabel ini bisa diberi nilai langsung atau melalui metode atau konstruktor. Sedangkan kalau parameter menerima nilai dari argumen saat metodenya dipanggil. Nah, contohnya kalau variabel itu seperti ini ya. Integer x atau kita deklarasikan nilainya, atau bisa juga integer x sama dengan 10 gitu. Langsung dikasih nilai pun bisa. Ini contoh variabel. Sedangkan kalau parameter ini dimasukin sebagai argumen. Misalnya 6 ini ya. 6 atau number atau angka, kita bisa ganti namanya jadi nama argumen yang kita mau. Tapi contohnya 6 di sini adalah argumen yang dimasukkan ke dalam metode, dan ini namanya parameter ya. Untuk metode print number contohnya seperti ini. Nah, kita coba pelajari dari code-nya. Nah, sebelumnya kita udah buat kelas hewan ya. Di sini saya akan coba jelaskan dulu dari kelas hewan dulu ya. Kita nggak akan rubah kelas kucing dulu. Kita coba dari kelas hewan supaya kita bisa mengerti perbedaannya variabel dan parameter. Nah, sebelumnya waktu kita buat seperti ini nama di sini adalah parameter ya. Nama di sini adalah parameter. Lalu kita print namanya jadi seperti ini. Coba kita panggil dari main-nya. Di sini saya nggak akan bikin kelas kucing. Saya kasih komen dulu ya. Sini saya kasih slash buat kasih komen. Ya, saya akan bikin kelas hewan sekarang. Objek hewan dari kelas hewan, misalnya hewan 1 gitu ya nama objeknya. New hewan. Tadi dia ambil parameter ya. Dia ambil parameter namanya misalnya Kitty, nggak apa-apa, samain ya. Nah, jangan lupa kasih titik koma di sini. Coba kita jalankan ya main metodenya. Nah, waktu kita bikin objek hewan di sini, Kitty, dia ngeprint teks ini ya. Kitty adalah seekor hewan. Karena kita masukin namanya ke konstruktor hewan ini, lalu di print di sini. Tapi coba kalau misalkan kita punya metode yang lain, misalnya void makan gitu ya. Terus saya punya sistem out print ln juga di sini. Dan saya mau coba ambil namanya, bisa nggak seperti ini? Misalkan nama, terus saya kasih teks sedang makan gitu ya. Nah, dari sini aja kalau kita pakai IntelliJ IDEA ya, ini udah kelihatan namanya merah, bakal ada error gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini dapat error ya, cannot find symbol variable nama gitu. Kenapa? Karena nama di sini bukan variabel tapi parameter. Jadi waktu dipanggil di main Java ini, namanya kita masukin sebagai parameter ke konstruktor hewan. Gitu ya. Sama konstruktor hewan bisa dipakai namanya. Si Kitty tadi di sini ya. Kitty di sini ada sebagai nama, dimasukin ke konstruktor hewan, dan nama tadi Kitty bisa dipakai di sini. Makanya tadi yang awal ini bisa di print.
Tapi si nama ini nggak bisa dipakai untuk metode makan, gitu ya. Karena ini parameter. Parameter hanya bisa dipakai di sini aja, di konstruktornya aja, gitu. Atau di metode. Konstruktor juga adalah metode ya sebetulnya. Hanya bisa dipakai di konstruktor atau di metode ini aja. Nggak bisa dipakai di tempat yang lain, gitu. Nah, caranya gimana supaya bisa dipakai di tempat yang lain? Kita harus buat variabel ya, supaya dia bisa bersifat global. Jadi kita bisa bikin di sini string nama gitu ya. Kita simpan sebagai variabel. Terus kita coba panggil metode makan ini ya. Saya panggil di sini. Setelah dibuat objeknya, hewan 1, kita panggil metodenya makan gitu ya. Cara panggil metode seperti ini ya, nama metodenya. Lalu di sini metodenya nggak punya parameter, jadi cuman kurung aja, kurung buka, kurung tutup. Nah, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, waktu kita buat konstruktor ya, konstruktor hewan, masukin nama Kitty. Kita masukin Kitty ini tadi ke sini ya, ke konstruktor hewan, lalu di print namanya Kitty adalah seekor hewan. Terus kita panggil nama ini lagi. Walaupun kita udah punya variabel di sini, tapi ketika kita panggil lagi namanya di sini, ini jadinya null, teman-teman. Null sedang makan. Jadi yang ini ya. Nah, kenapa nama ini nggak bisa dipakai walaupun kita udah punya variabel? Nah, sebelum saya jelaskan ke situ, saya coba kasih lihat teman-teman dulu ya. Parameter di sini namanya nggak harus sama dengan nama variabel. Jadi di sini bisa kita kasih misalnya n gitu ya. N, lalu di sini n. Ya, coba kalau seperti ini kita jalankan. Dan supaya teman-teman lihat perbedaannya ya. Sini saya ganti ya. Namanya misalnya Blacky gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, Blacky adalah seekor hewan. Jadi tetap keluar ya. Walaupun di sini kita rubah namanya jadi n, nama parameternya jadi n, ini tetap keluar gitu. Nggak harus sama dengan nama variabelnya. Nah, tapi di sini si nama ini ataupun ini misalkan saya rubah jadi n juga ya. Bisa keluar nggak? Coba kita jalanin lagi. Nah, malah jadi variabel n-nya ini malah jadi dapat error ya. Karena di sini nggak didefinisikan, si n ini hanya bisa buat di dalam konstruktor ini aja gitu. Tadi kalau kita ganti jadi nama seperti ini nggak dapat error, tapi hasilnya jadi null ya. Si Black ini nggak masuk ke sini. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita belum meng-assign namanya ke variabel ini. Waktu kita masukin Blacky di sini ya, ke si konstruktor hewan, si Blacky ini cuman ada di sini, belum dimasukin ke variabel nama ini gitu, sehingga belum bisa dipakai di metode yang lain. Di sini belum bisa dipakai. Nah, supaya bisa dipakai gimana? Kita harus assign namanya ya. Jadi nama ini sama dengan n gitu. Ketika kita masukin ke konstruktor ini namanya Blacky, yang dimasukin itu tadi sebagai argumen n ya, atau parameter n. Si n ini lalu dimasukin ke dalam variabel nama, lalu di print di sini dan bakal bisa dipakai di sini. Coba kita buktikan. Nah, sekarang Blacky sedang makannya keluar gitu ya, karena Blacky-nya dimasukin ke sini, ke konstruktor hewan ya. Waktu dipanggil di sini ya, Blacky dimasukin ke konstruktor hewan, lalu dimasukin sebagai n. N ini kita assign atau kita masukin ke variabel nama, dan akhirnya variabel nama ini bisa dipakai di metode makan gitu. Makanya keluar nih nama tadi Blacky sedang makan gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya nama parameternya sama nih dengan nama variabel ya, di sini nama juga gitu. Nah, kasusnya seperti kalau seperti ini gimana? Bisa nggak kita kasih nama sama dengan nama? Jadi nama parameter ini jadi nama variabel. Coba kalau kayak gini hasilnya seperti apa? Kita coba jalankan.
Nah, balik lagi jadi null lagi ya teman-teman. Ketika kita punya nama parameter yang sama dengan nama variabel di sini ya, ini nggak bisa di-assign seperti ini, nama sama dengan nama. Dia jadi assign namanya ke nggak bisa bedain gitu, dia nggak bisa bedain parameter dengan variabel, ini nggak bisa bedain. Nah, untuk bisa ngebedain gimana caranya? Nah, di sini kita perlu yang namanya keyword this gitu ya. This nama, kalau this nama ini artinya untuk variabel, sama dengan nama di sini adalah dari parameter gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, sekarang keluar lagi blacky-nya ya di sini. Ini artinya ceritanya seperti ini ya. Jadi ketika kita buat objek hewan dari kelas hewan, kita buat objek hewan pakai keyword new, ini manggil constructor. Kita masukin namanya blacky dan kita panggil di sini. Blacky dimasukin sebagai parameter, dan blacky tadi dimasukin ke variabel string nama di sini pakai this nama, lalu disimpan di variabel nama namanya blacky, lalu di print blacky adalah seekor hewan. Makanya di sini muncul ya blacky adalah seekor hewan. Dan kita juga panggil metode makan. Setelah bikin objek kita bisa panggil metodenya, metode makan. Metode makan ini ngeprint, ini void ya karena cuma ngeprint, print itu cuma void, nggak nge-return nilai apapun. Dan nama di sini dia ambil dari variabel ini ya, string nama yang udah diisi tadi dengan nama blacky. Blacky sedang makan, makanya keluar ini. Nah, seperti itu teman-teman konsep tentang variabel seperti ini, parameter ya seperti ini, dan juga this untuk membedakan variabel dan juga parameter.